mati. Napas naik, turun, hidup. Kalau sudah dia hidup dan tidak turun, naik dan tidak turun, maka meninggal dia. Maka tiada engkau memiliki melainkan napas yang satu jua. Tiada satu hari. Jadi hidup kita itu hanya memiliki satu napas saja. Kalau memang dia naik dan tidak turun, maka meninggal. Kalau turun juga tidak naik, maka juga menyebabkan meninggal. Maka bersegeralah kamu pada napas yang satu itu kepada taat. Bersegeralah kita kepada sisa umur kita itu melakukan ketaatan. Dahulu daripada luputnya dengan kesempatan hidup, hendaklah kita melaksanakan amal ibadah. Karena tidak ada lagi kehidupan yang kedua itu beramal, enggak ada lagi. Kehidupan yang kali kedua itu kan untuk dihisap. Kehidupan yang pertama inilah dia. Hidup kita di alam panah. Kita ini hanya berpindah dari satu alam ke alam yang satu. Ada berapa alam nih? Pertama alam arwah, alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam akhirat. Nah, berapa alam nih? Kita sudah alam ke berapa nih? Jadi ada berapa alam lagi kita lewati? Dua alam. Alam barzah, alam akhir. Apa juga hidup ni, ngeri ya. Karena pasti sudah, apa lagi? Yang meninggal itu sudah lewat sudah. Tinggal kita lagi lah ya, nyusul. Lazimkan oleh kita mengucapkan la ilaha illallah. Supaya menjelang mati mudah mengucapkan la ilaha illallah. Lazimkan. Sering-sering kita mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti waktu kita meninggal dunia kita mengucapkan la ilaha illallah. Tabiat dibawa mati. Jadi apa yang kita sifatkan semasa hidup kita, nanti menjelang mati pun kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannahu bighairi hisab. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Masuk dia ke dalam surga tanpa hisab. Dakhala al-jannahu bighairi hisab. Tanpa hisab. Iya. Boleh juga. Atau subhanallah. Boleh juga. Sewaktu kita masih sehat begini, bukan waktu mau meninggal. Kalau waktu mau pengamalan kita,
Iya, kalau kita mau berzikir Allah Allah, itu kaifiatnya mesti diambil dari sahihnya tuh. Enggak boleh kita mengamalkannya begitu saja tanpa diambil dari mursyid, dari gurunya tuh. Ya, mufaridun. Itu thariqah mufaridiyah. Mufaridiyah itu thariqahnya ismu zat, nama bagi zat Allah. Orang tuh zikirnya gitu, Allah, 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 Allah. Kalau dulu, sekarang tahiyat enggak ya. Kalau dulu orang mufaridiyah itu kalau siap sembahyang, dia disapunya badannya. Selesai dia sholat. Ada lagi tuh? Ada. Hah? Itu enggak sunnah itu. Tahun 95 kawan kakak saya dulu gini deh. Allah, 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 Allah gitu. Setiap sembahyang. Allah, Allah, Allah gitu deh. Yang berkembang di Semencirim, Dusun 3. Semencirim, Dusun 3. Masih ada situ. Sini enggak ada, sedikit. Kalau di sini ini perencah aja itu. Di sini yang banyak Nasalbandi, Qadariyah, Wanak Sabandiyah. Afdhalu zikri. Orang yang berzikir ismuzat. Orang yang berzikir ismuzat Allah, Allah, Allah. Di dalam hatinya ma'bud ilallah. Ma'bud bihaqqi ilallah. Yang disembah Allah. Jadi kalau nanti dia berzikir Allah, yang di dalam hatinya yang disembah. Allah yang disembah. Allah yang disembah. Dalam hatinya mesti ada itu. Yang disembah, yang disembah, yang disembah. Mulutnya Allah, Allah, Allah. Dalam hatinya yang disembah, yang disembah, yang disembah. Kalau enggak ada bid'ah. Enggak. Makanya dia mesti diambil dari mursyid. Mursyid itu orang yang menunjuki. Mursyid orang yang menunjuki. Asal katanya arsyada. Arsyada tunjuk, ya, menunjuk. Mursyid orang yang menunjuki. Jadi mursyid itu syaratnya 27 di dalam kitab At-Tariqatu Bahauddin Nuqsubandiyah. Ada 27 syarat mursyid. Pertama, mursyid itu harus alim, ilmunya luas. Apakah ilmu fiqh, tasawuf, tauhid, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu balaghah, mantik, bayan, ma'ani, badi dan sebagainya, harus mahir dia. Bukan mursyid yang ada sama kita nih. Itu kedai kopi itu mursyidnya. Kedai kopi, merokok kurang garam, itu kan mursyid tuh, mursad tuh. Yang kedua, mursyid itu orang yang memang mempunyai ilmu yang luas dalam ilmu sufi. Dia sudah tahu tuh tujuan murid itu datang mau mengaji apa mau mendebat. Dia sudah tahu. Udah pandangannya mukasyafah. Itu mursyid. Yang ketiga, mursyid itu orangnya sabar. Nah, tidak mudah marah. Dan kemudian mursyid itu kalau ada murid-muridnya yang tidak hadir mengaji kepadanya, dia datang itu muridnya. Dia kunjungi itu. Dia tanya, apa penyebab tidak hadir? Kalau memang penyebabnya gara-gara tak ada makan minum, dikasih duit sama mursyid. Beli belanja untuk keluarga. Jadi mursyidnya nggak bisa kaya. Kalau sekarang, sekarang mursyidnya naik Fortuner.
Itu makanya mencari mursyid dah langka, nggak ada. Hah? Bukan mufarudin, mufaridun. Seharusnya enggak, seharusnya sahadat. Enggak sahadat, cuma karena tak berkembang thariqah itu lagi, makanya tak bertahan dia. Hah? Dulu. Nah itu hilang. Iya. Enggak. Iya. Tahu. Iya, tahu saya. Enggak apa, kalau yang sekarang kan yang berkembang itu thariqah Qadariyah, Naqsabandiyah. Sazaliyah pun sedikit. Ya. Asy-Syaikh Sazali, ya, thariqahnya Sazaliyah. Thariqah Samaniyah pun sedikit juga. Pendirinya Syekh Saman. Sedikit. Bahauddin Naqsabandi pun banyak. Pendirinya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Qadariyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, thariqah itu. Cuma akhir-akhir ini mereka tidak mendalami sufi, tidak mendalami ilmu tasawuf, hanya berzikir saja, tetapi tidak mendalami tasawuf. Sedangkan thariqah itu adalah ilmu tasawuf. Sementara mereka tidak mau belajar tasawuf, makanya kacau lah. Kacau balau. Udah salah kaprah, salah pemahaman. Thariqah itu pembersihan hati. Bukan cuma zikir. Dia sangat identik dengan tazkiyatun nafsi. Di mana anak-anak tuh? Ribut gue. Tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu pembersihan diri. Tazkiyatun nafsi itu pembersihan diri. Lebih cenderung ke sana. Sekarang tidak, saudara-saudara kita cuma ngambil zikir, mengaji tidak. Dipakailah putih, pakailah lebaynya runcing spesial. Nah, ini tanda, ini kelompok ini kelompok ini. Masing-masing lah mengagungkan gurunya. Yang ini menghebatkan gurunya, ini menghebatkan gurunya. Guru kami hebat betul, guru kami ada karomah. Apa karomah itu? Bisa nyelam di air. Itu karomah. Yang satu lagi karomahnya lain. Bisa tunduk perempuan sama dia. Dipelet ya bisa lah. Kalau mau karomah macam Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, itu karomahnya. Waktu dicambuk oleh Al-Ghujur Raja Wasik karena Imam Ahmad bin Hanbal meyakinkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Digantung, diikat tangan
Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, ulama mazhab, diikat tangannya, dicambuk. 13 kali cambuk, datang tangan dari langit. Tangan emas dari langit datang. Tangan malaikat, bukan tangan Allah. Mengangkat celananya itu supaya tak nampak auratnya itu jatuh, diangkat tangan itu, naikkan kembali. Tangan dari emas dari langit. Kata Raja Wasik, berhenti kalian memukulnya. Berhenti. Nah, itu namanya karamah. Masukkan ke penjara Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengirimkan surat kepada penjaga penjara melalui khodam. Wahai penjaga penjara, kirimkan olehmu baju bekas cambukan Imam Ahmad bin Hanbal. Baju yang bekas dicambuk oleh Al-Gojo tadi, yang koyak-koyak udah dicambuk. Sampai ke rumah Al-Imam Syafi'i, dicuci, dibersihkan, dicucur, hilang najis, cucuran terakhir ditampung, dimasukkan ke dalam toples. Siapa-siapa yang kena penyakit supak, penyakit gila, minumkan airnya, dengan izin Allah hilang gila dan supak. Ah, itu karamah itu. Itu baru karamah. Ini nyelam di air. Buaya pun di air juga nyelam. Istri 4. Itu karamah guru kami. Bisa 4 istrinya. Ini pun bisa. Apa ya? Sayyidina Umar bin Khattab melaporlah gubernur Mesir Amr radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin waktu itu tinggal di Mekah. Penduduk Mesir sudah mulai berangkat meninggalkan Mesir. Apa sebab? Kata Sayyidina Umar, karena sungai Nil sudah mengering. Sungai Nil tidak lagi mengalir. Sungai Nil itu anak Lautan Merah. Sungai Nil itu tembusnya ke Lautan Merah. Sudah tidak mereka mau lagi. Kenapa? Sumber kehidupan air sudah tidak lagi di Sungai Nil. Dibikin Sayyidina Umar notah. Wahai sungai, mengalirlah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena Allah, tidak usah kau mengalir. Dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Amr bin As, sesampainya kau nanti di Mesir, lemparkan surat ini ke sungai itu. Itulah dibaca Amr bin As. Wahai sungai, mengalirlah engkau karena Allah. Kalau tidak, tidak. Itulah dilempar Amr bin As sungai itu. Asal dilempar, mengalir balik sungai itu. Itulah karamah Sayyidina Umar bin Khattab. Coba tes Bapak. Bapak bikin surat sama telaga yang kering. Wahai sumur, keluarlah mata air kau karena Allah. Lemparlah itu, Pak. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di Mekah, sahabat-sahabatnya berperang di Madinah. Ada seorang komandan pasukan anak buah Sayyidina Umar, namanya Sariyah. Jadi Sariyah itu nama laki-laki, bukan perempuan. Sariyah itu nama laki-laki. Jadi Sariyah ini pemimpin pasukan. Antara Mekah sama Madinah 470 km. 470 km. Mekah Madinah itu jauh itu. Perjalanan berapa jam nek angkat bus Pak Bini? Berapa? Masya Allah. 6 jam, 7 jam. Tengok.
Pantaslah 470 dari sini ke Tanjung Balai 5 jam ya. Dari sini, nah kalau kita naik kereta api, ini Tanjung Balai dari Medan. Antum apa 6 jam ya? Jauh kan? Dari jauh. Jadi ketika Sayyidina Umar khutbah di mimbar di Mekah, rupanya prajurit Sayyidina Umar nih, Syariah Jabal ini, sudah dikepung sama Yahudi. Jadi ketika Sayyidina Umar khutbah, nampaknya lah prajuritnya itu dalam bahaya. Di dalam khutbah itu, bercakaplah Sayyidina Umar sambil menunjuk tangannya, Syariah Jabal. Syariah Jabal. Maksudnya syariah nyuruk ke gunung, nyuruk di balik gunung, Syariah Jabal. 3 kali. Jemaah terkejut, ya, Amirul Mukminin kok bercakap Syariah Jabal? Udah 3 kali, balik lagi khutbah. Waktu mereka pulang, Syariah tadi dari peperangan menang, dijumpainya lah Amirul Mukminin. Dan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, syukurlah kami diingatkan oleh Sayyidina Umar. Kami nyuruk ke gunung, kalau enggak kami sudah mati semua. Itu namanya karomah. Dari Mekah didengar oleh Syariah di Madinah sana. Kalau itu berlaku sekarang, yakin orang. Tengok handphone. Handphone? Awak di kamar mandi, apa kabar mak? Mak tawaf, apa kabar mak di Mekah sana? Bisa dengar enggak? Karomah. Jadi kalau handphone itu karomah. Bukan lagi suara. Orang pun nampak, ya kan? Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi mursyid itu begitulah. Dia banyak ada karomahnya. Ini mana ada karomah? Makannya pun 2 piring. Pagi, subuhnya jam 8. Nengok perempuan ngences. Mana karomah? Dah payah lah udah. Cuma lantaran kadang-kadang yang belajar tadi pun tak paham dia sama agama. Disangka karomah juga. Disangka wali Allah, rupa wali setan. Orang wali itu Pak, kuat megang syariat, itu aulia. Memegang agama itu kuat. Yang makruh pun lagi tidak dibuatnya, itu adalah tingkatan aulia. Yang makruh. Ini tidak, Tuan Syekh lagi masih membuat yang makruh. Rokok 4 bungkus. 4 bungkus. Nah, kalau sudah masih begitu belum tingkatan mursyid itu aja. Ya. Akui aja dia. Akui dia belum tingkatan mursyid. Nah, jadi dia katakan, hendaklah kamu berbuat taat sebelum luputnya. Dan kepada taubah, segera kita taubah. Mudah-mudahan pada napas yang kedua, engkau mati sesudah kita taubat, maka kita meninggal dunia. Dan jangan kamu cita-citakan, hai nafsu, dengan rezeki. Maka mudah-mudahan tiada tinggal bagimu yang engkau berkehendak kepadanya. Dan jangan kamu cita-citakan nafsu dia dengan rezeki. Maka mudah-mudahan tiada tinggal bagimu yang engkau berkehendak kepadanya. Sebenarnya kan bab rezeki ini enteng kali sebenarnya masalahnya.
Tidak perlu sebenarnya masalah rezeki itu dipikirkan, direnungkan dia. Karena rezeki itu sudah ditanggung Allah. Cuma makom kita ini belum sampai ke sana, masih goyang lagi, goyang. Masih belum stabil lagi. Kita kalau tak berusaha, belum puas kita lagi. Kalau sudah berusaha enggak dapat, baru puas. Ya kan? Kan berusaha dulu kita, baru puas kan? Seolah-olah Allah itu memberikan rezeki memakai wasilah, memerlukan kerjaan, baru Allah bisa mendatangkan rezeki hamba. Dijadikannya hamba itu bekerja dulu baru dapat rezeki dia. Jadi waktu kita berada di alam rahim, apa Bapak kerjakan? Selama 9 bulan kita dalam perut emak, apa usaha kita? Mana ada? Mana ada usaha? Ketika usianya 4 bulan 20 hari, menjelang 5 bulan, ditiupkan oleh Allah roh ke dalam rahim. Hiduplah anak itu di dalam. Setelah dia hidup, dia mengkonsumsi darah haid. Dia memakan darah haid. Ya haram lah Ustaz. Ini kasusnya bukan di alam dunia, alam rahim. Macam mana menghukumnya? Dimakannya darah haid itu. Darah yang tertahan. Dipas. Itu maka bayi itu asalkan keluar merah. Merah kan, keluar kan. Konsumsinya itu belum dihukum, namanya di alam arwah. Mana ada hukuman? Dulu kita janji sama Allah kan. Jadi rezeki itu masalah tanggungan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka dijadikannya jalan keluar hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki baginya yang tidak disangka-sangka. Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi ala rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi. Ya, wa ma min dabbah. Dabbah itu binatang yang berkaki 4. Binatang yang berkaki 4 yang melata. Dabbah. Tidaklah setiap yang melata di permukaan bumi itu kecuali kami yang menanggung rezekinya. Ala rizquha. Binatang yang melata itu tanggungan kami rezekinya. Sedangkan dabbah, binatang yang melata, Allah tanggung rezekinya. Masakan pula manusia yang hayawan natik. Manusia itu mempunyai natik. Apa natik itu? Bijak. Bisa mengelola. Berfikir. Natik. Natoko itu artinya bijak. Berbicara. Manusia pula takut tentang rezeki Allah. Sedangkan hewan tidak takut. Padahal kalau hewan itu Bapak Ibu, makanannya semua tertentu. Tertentu makanannya. Ayam, tertentu makanannya. Ya kan? Harimau, makanannya tertentu. Pernah kita tengok harimau itu makan biskuit? Tidak ada. Satu jenis saja, bangkai. Ya kan? Itu makanannya. Manusia semua dimakan.
Belakang-belakangan ini kita tengok aspal pun dimakan orang. Semen, batu dimakan orang. Maka kena asam lambung. Seharusnya ya, kita hanya boleh berusaha. Hanya berusaha. Maka jadilah waktumu sia-sia dan cita-citamu berlebih juga. Maka waktu itu banyak sia-sia mengurus rezeki. Dan makin banyaklah cita-citamu. Kalau sudah mencari uang saja, cita-citanya banyak. Nak ini, nak itu, nak ini, ada tak? Kalau sudah ada duit, mau ganti kulkas, mau ganti ban, mau ganti kusen, mau ganti bini, ganti istri. Ini lantaran tak banyak duit nih, kok banyak? Dah ganti lah udah. Apalagi ditengok bandel kali ya, udah kecil lah. Itu kalau Nabi menikah tuh bertambah zaidut taati, bertambah ketaatannya dengan sebab kawin. Kalau kita dengan sebab kawin bertambah maksiat. Kalau Rasul nikah banyak bertambah amal. Kalau kita bertambah dosa. Apa sebab bertambah dosa? Bohong aja kerja. Dari mana abang? Dari tempat emak. Enggak abang tempat istri abang yang ketiga. Tidak lah. Aku tempat kau nih, yang sering aku sana jarang aku. Nokoh ya gini. Apa bang beli ikannya? Biji nangka. Kau syukurlah kau biji cempedak aku beli kan. Di sana kuring, ikan caru. Di sini ikan biji nangka, nah puntung kepala, nah bunuh diri. Itulah, nokoh tu kan. Berapa hari dia nokoh? Ini kok tempat jadi orang kaya ni macam mana? Rumahnya 8, mobilnya Fortuner 3, mana mau tinggal dia Pak ya? Pasanglah jaringan halus. Tapi tidak, saya nengok bapak-bapak ini nampaknya tidak. Nampaknya lain tak nampak. Payah iman kan. Awak sehat, normal, duit banyak, tak terarah duit lagi. Istri pula merengkel. Apa jalan keluar? Dah. Tengok Jakarta tuh, ustaz-ustaz tuh. Mana ada yang satu istri? Tomat 3 kali ganti. Ya kan? Pertama, kedua, yang ketiga. Dapat 18 tahun nih, 18 tahun. 18. Udah. Sunnah pula mencari istri perawan. Makruh menikahi perempuan yang janda. Kenapa makruh menikahi perempuan yang janda? Karena yang janda itu sudah pernah menikah, sudah berpengalaman. Kalaupun menikah dia tidak lagi mencari kemesraan sama suaminya itu cintanya, melainkan belanja. Kalau yang perawan, di situ. Makanya kalau kita menikahi gadis, ridho dia, berapapun kita kasih uang dia rela, lebih rela dia lagi. Tapi kalau janda, jangan. Apalagi anak 4, awak kasih 70. 70 awak kasih bang.
30. Ditengok aja mana habis uang. Berantem. Ya, cuma sunnah aja nya. Kecuali tak mampu alat kelamin kita untuk memecahkan selaput perawannya, maka carilah yang janda yang sudah pernah jima. Paham? Nah, itu konteks fikih Fathul Mu'in itu ya. Nah, Fathul Mu'in begitu. Kitab Fathul Mu'in itu tak pernah dia menyembunyikan cerita itu. Kalau bab munakahat habislah itu dikupas semua. Macam doktor tuh fikih Fathul Mu'in tuh. Karangan Zainuddin Al-Malibari pada abad ke-9. Ini abad 14. Berapa tahun dah kita? 5 abad yang silam, 500 tahun yang lalu. Fathul Mu'in judulnya. Kok munakahat mantap kali itu. Nah, saya bilang mantap bunyi itu terus. Nah, dah habis lah. Betul nih kan? Jadwalnya kan? Nah. Hah? Ini bunyi pas. Kecepatan ya? Pas. Pas ya. Ada apa sudah lah. Sini lalu. Nah, sampai situ ya. Jadi mudah-mudahan bahwa engkau cita-citakan rezeki bagi hari yang satu. Atau sa'ah yang satu sa'ah atau nafsu yang satu. Tiadakah engkau ingatkan barang yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat? Tiadakah takjub kamu daripada Usamah bin Zaid? Ya, Usamah bin Zaid. Apa? Nah, itu nanti akan datang kita bicarakan ya. Akan datang wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.